Mas, bagaimana cara mengendalikan pikiran negatif? Susah banget. Kalau di sini bukan mengendalikan pikiran negatif. Karena kita bukan pengendali. Kita hanyalah penyaksi. Di saat Bapak Ibu pikirannya hadir, yang negatif-negatif hadir, itu nggak usah dikendalikan, nggak usah ditolak, nggak usah dianalisa. Cukup sadari, oh ya, ini pikiran negatif yang selama ini terpendam di dalam kepala. Sadari saja. Saksikan. Mas, bagaimana cara mengendalikan pikiran negatif? Susah banget. Kalau di sini bukan mengendalikan pikiran negatif. Karena kita bukan pengendali. Kita hanyalah penyaksi. Di saat Bapak Ibu pikirannya hadir, yang negatif-negatif hadir, itu nggak usah dikendalikan, nggak usah ditolak, nggak usah dianalisa. Cukup sadari, oh ya, ini pikiran negatif yang selama ini terpendam di dalam kepala. Sadari saja. Saksikan. Kalau belum bisa menyaksikan pikiran itu dengan kenetralan, yuk kembali ke nafas. Jadi ada dua, ketika pikiran muncul, jadilah penyaksi atas pikiran tersebut, atau kita kembali kepada nafas. Ada dua. Mau dengan yang mana? Kalau belum bisa menyaksikan, ya udah kembali ke nafas. Kembali ke nafas, kita rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Rasakan saja nafasnya, gak usah dianalisa, gak usah dipikirkan, gak usah dicari-cari. Katanya nafas itu begini, gak usah, gak perlu. Cukup hadir, menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas. Tingkatkan lagi, hadir dan sadari di sebalik nafas ada getaran-getaran ilahi. Pikiran akan tenang, damai, bahagia. Tapi praktek nih Bapak Ibu. Praktek. Tidak bisa hanya sebatas teori atau konsep. Kalau hanya sebatas teori atau konsep yang ada di sini, sininya nggak rubah kok. Kekhawatirannya tetap masih ada, kegelisahannya tetap masih ada, kemarahan apalagi, ketidakterimaan ya mungkin masih gitu. Tapi kalau praktek penuh dengan kesadaran, penuh dengan keistiqomahan, lama-lama akan hilang. Netral, tenang, damai. Mas, kalau nafas masih ngos-ngosan itu kenapa? Bisa karena terlalu fokus, bisa karena adaptasi raga ini, bisa. Gini loh. Kita selama ini menggunakan pikiran nih, kan ada urut-urutannya. Ketika pikirannya itu ruwet, mumet dan sebagainya, ini nanti akan tenggelam ke dalam rasa. Ketika rasanya itu nano-nano, ntar detak jantung loh Bapak Ibu. Selama ini detak jantungnya kencang, kayak suara diesel. Tahu nggak suara diesel? Ini ini kayak detak jantungnya Bapak Ibu yang masih ruwet pikirannya. Detak jantungnya itu bukan deg 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 deg, bukan. Kebanyakan suara diesel. Itu suara detak jantungnya kayak suara diesel. Kalau suara jantung kan ini Bapak Ibu apa? Deg 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 deg. Nah, ini kalau yang yang rasanya tenang, damai, bahagia dan sebagainya itu deg 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 deg. Tapi kalau yang pikirannya ruwet dan sebagainya, wah, suara diesel. Kadang-kadang merembet. Makanya kayak teradaban, kayak ngos-ngosan. Ini karena detak jantungnya terlalu cepat. Detak jantungnya karena terlalu cepat. Lah, untuk mengatasi kecepatan detak jantung ini dengan apa sih? Nafas ini tadi. Coba pelankan nafas. Karena di saat nafasnya pelan, detak jantungnya pelan, nanti pikirannya pun akan pelan, nggak terlalu bereaksi. Ya praktek Bapak Ibu, latihan. Nikmati setiap momennya, nikmati setiap rasanya di saat menarik nafas. Tarik nafas, rasakan. Di sebalik nafas ada hawa sejuk, hawa dingin. Sadari lebih dalam di sebalik nafas
Ada getaran-getaran ilahi yang mengalir dan akan membersihkan seluruh tubuh kita ini, asal dengan kesadaran. Ayo, olah nafas dulu. Dari olah nafas untuk menenangkan pikiran, untuk menenangkan sistem saraf ini, kan sudah tenang nih. Setelah tenang baru sadar nafas. Tenangkan dulu raganya, tenangkan dulu pikirannya, tarik nafas secara perlahan. Nggak usah panjang-panjang, tapi yang bagus itu nafas perut nih Bapak Ibu. Yang bagus itu nafas perut, karena ketika Bapak Ibu menarik nafas perutnya mengembang, ini oksigen yang masuk itu lebih banyak, lebih dalam, sehingga suplai oksigen ke otak kita mengalir dengan sempurna. Bukan dengan nafas dada. Umpama olah nafas kok dengan nafas dada, tarik nafas panjang, simpan di dada, turunkan ke perut. Jadi gini, ini perpaduan nafas dada dan nafas perut. Tarik nafas nih, tarik nafas lewat hidung, nafas dada. Dadanya kan ini, kalau nafas dada nih, tarik nafas biar panjang, dadanya yang bergerak, perutnya kempes. Nah nanti ketika ini sudah full, sudah penuh, kan menahan nih, turunkan ke perut. Dah, tahan. Nggak usah lama-lama, senyamannya saja, nggak usah dipaksa. Ketika sudah nggak kuat, hembuskan lewat hidung. Tapi di saat menghembuskan lewat hidung kok agak berbet, langsung lewat mulut saja biar nggak putus-putus. Hembuskan. Ini diulang-ulang lama-lama akan tenang, sistem sarafnya akan memperbaiki dirinya. Baru setelah sudah rileks, sudah tenang dan sebagainya, sadar nafas. Oke, jadi olah nafas dulu untuk melancarkan peredaran darah, untuk melancarkan peredaran energi. Baru sadar nafas. Saraf simpatis berubah ke saraf parasimpatik, ya Mas Isya, mungkin bahasa kedokterannya begitu. Dan waktu sadar olah nafas itu pun bukan dengan pemaksaan ya Bapak Ibu, bukan dengan pemokusan tegang, bukan. Jadi sadar akan olah nafas ini. Kalau dipaksa, kalau nggak sadar kan dipaksa Bapak Ibu. Tarik nafasnya panjang, dipaksa, sehingga nanti reaksinya malah nggak jelas. Terus kalau olah nafas, posisikan tubuh itu duduknya tegap lurus. Olah nafas duduknya kayak gini, bukannya sehat malah penyakitan. Kenapa penyakitan? Jalurnya energi itu kan lewat tulang punggung. Kalau punggungnya ditekuk seperti ini, ibarat air mengalir, itu agak kehambat, akhirnya jebol kemana-mana energinya. Tegap lurus. Kecuali kalau udah tua sih memang nyatanya kayak gini lah. Yang masih bisa kayak gini loh, badan tegak lurus lah. Berapa menit ya? Untuk pemula 5 menit ya nggak apa-apa, nggak usah lama-lama dulu. Tapi nanti badannya akan hangat, akan berkeringat. Akan berkeringat.